Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafir Telas Pramanat dengan NIM 25022044001 dari kelas film dan animasi 2025A. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga kita curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita renungkan sebuah tema yang sangat relevan dalam kehidupan modern kita saat ini, yakni jalan tenang menuju Tuhan. Tema ini mencakup tiga hal yang saling berkaitan. Yang pertama, cara beragama yang baik. Lalu yang kedua, menjaga kesehatan mental melalui bertasawuf. Dan yang terakhir, interaksi ideal bersama Al-Quran. Nah, ketiganya adalah satu kesatuan yang menuntun kita menuju kebahagiaan sejati, kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Nah, yang pertama, cara beragama yang baik. Beragama yang baik berarti menjadikan agama menjadi jalan menuju kedamaian, bukan sumber perpecahan. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara lahir dan batin, dan antara ibadah dan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Umat yang wasaton berarti umat yang seimbang dan moderat, tidak berlebihan dalam ritual, tapi juga tidak lalai dari nilai sosial dan moral. Nah, beragama yang baik berarti menjadikan ibadah sebagai sarana memperbaiki diri dan membawa manfaat bagi sesama. Seseorang yang benar-benar dalam agamanya akan semakin lembut hatinya, semakin rendah hatinya, dan semakin banyak menebar kasih. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Beragama yang baik menuntun kita menjadi rahmat bagi lingkungan, bukan sumber kebencian. Dan dari sinilah lahirlah ketenangan batin, karena hati yang baik tidak lagi sibuk menghakimi, tapi sibuk memperbaiki diri. Lalu kita masuk ke tema yang kedua, yakni menjaga kesehatan mental melalui bertasawuf. Nah, di era yang sekarang banyak orang itu mencari ketenangan namun tersesat dalam hiruk pikuk dunia. Kita sering merasa cemas, gelisah, bahkan kehilangan arah. Padahal Islam sudah memberi jalan keluar, yaitu tasawuf, jalan penyucian diri dan penenangan jiwa. Tasawuf mengajarkan kita untuk zikir, tafakur, sabar, dan ikhlas. Nah, semua itu bukan hanya untuk ibadah spiritual, tapi juga terapi mental. Orang yang berzikir dengan penuh kesadaran akan merasakan kedamaian yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Sebagaimana dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tama'innu qulubuhum bizikrillah wa la bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dalam mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, ayat ini menegaskan bahwa ketenangan mental dan spiritual sejati hanya datang dari Allah, bukan dari popularitas, bukan dari harta, tapi dari hati yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Tasawuf menuntun kita untuk selalu membersihkan hati dari penyakit batin, seperti iri, sombong, riya, dan dengki. Nah, ketika hati bersih nih, maka jiwa pun ikut sehat. Nah, inilah yang dinamakan makna sejati dari kesehatan mental dalam perspektif Islam. Lalu yang ketiga, ada interaksi ideal bersama Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah petunjuk hidup.
Namun, sayangnya banyak di antara kita yang hanya membacanya tanpa merenungi maknanya. Padahal Al-Quran bukan untuk sekedar dibaca, tapi untuk dipahami, dihayati, bahkan diamalkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal berpikir. Maka, interaksi ideal dengan Al-Quran meliputi 3 hal. Yang pertama, tadi membaca dengan tartil agar setiap huruf menjadi pahala. Lalu yang kedua, merenungkan maknanya atau tadabbur agar hati tersentuh dan akal tercerahkan. Dan yang ketiga, mengamalkan isinya agar hidup kita selaras dengan Al-Quran. Dalam pandangan tasawuf, Al-Quran bukan hanya teks tapi cahaya menembus hati. Ia menuntun kita untuk beragama dengan lemah lembut, berpikir dengan jernih, dan perilaku dengan kasih. Nah, ketiga hal tadi, beragama yang benar, bertasawuf, menata hati, dan hidup dengan pembimbingan Al-Quran, semuanya menyatu menjadi satu kesatuan yang membuat satu hal, yaitu jiwa yang tenang. Sebagaimana dengan firman Allah pada surat Quran surat Al-Fajr ayat 27-30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ayat ini adalah panggilan lembut Allah bagi hati yang tentram. Mereka yang beragama dengan bijak, menata diri dengan tasawuf, dan hidup dengan Al-Quran. Dialah nafsu mutmainnah, jiwa yang damai dan bahagia. Nah, semoga kita semua menjadi bagian dari mereka, umat yang beragama dengan baik, berhati bersih, dan hidup dengan cahaya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.